Baik semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholatu da'wat wa huwa yaqbalu tawbatan ibadiyan syai'an. Allahumma fasholli ala khairil wal anam wa ala alihi wa sahbihi sahibul ilmi wa likamama. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini. Ini perdana mungkin bagi saya ya. SMI mengadakan rutinan, insya Allah ditambahkan dengan yasinan. Kita akan mengadakan rutinan insya Allah ke depannya ya teman-teman. Bersama Bang Rusdi dari KSPI dengan tema spiritualitas pergerakan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini berkah untuk kita semua, menjadi jembatan dalam segala kebaikan dan menjadi petunjuk juga untuk kegiatan-kegiatan baik lainnya. Tak lupa saya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak bagi yang sudah hadir, berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa karena saya pun baru dan saya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Mira dari Hong Kong. Salam kenal untuk semuanya, berkah untuk silaturahmi kita, pertemuan kita yang pertama atau misalkan yang sudah menjadi berteman ya, sudah bertemu, alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, setelah bacaan basmalah bersama-sama, sama-sama kita membaca doa untuk kita telabul ilmi, karena ini adalah ilmu ya, spiritualitas pergerakan yang akan disampaikan oleh Bang Rusdi di sini, Bang Rusdi ya, Bapak Rusdi. Semoga ilmu beliau menjadi jembatan untuk kita. Allah mudahkan untuk menangkap apa yang beliau sampaikan kepada kita. Sama-sama kita membaca doa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Insya Allah di sini Muslim semua ya teman-teman. Boleh berdoanya berbeda-beda, boleh juga diaminkan juga, boleh bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tanza'aluna hadiya min alil ilmi wa akhirana batinan. Wa tasyurna min ibadika sholihin wa alihi washabihi wasallim. Barakatin disebutkan namanya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman semuanya, untuk acara selanjutnya yaitu kita membacakan sama-sama membaca yasinan kepada Ibu Bintan Tafadhol Mashkur. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah dapat tugas untuk mengawali pembacaan surat Yasin. Semoga fadilahnya kita mengiringi kita semua, keberkahannya mengiringi kita semua, dan keberkahan kehidupan kita semua diiringi. Kita mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, kesehatan, dan dimanapun kita berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca surat Yasin, marilah kita membaca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, dan istighfar 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ذري الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنريهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعديهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون دخلة ولا إلى أهليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون Aku tak أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Demikian tadi bacaan surat Yasin. Apabila ada salah dan khilaf kami membaca. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah jazakallahu khairan. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak kepada Ibu Bintan. Semoga apa yang beliau lantunkan bagi yang melantunkan ataupun yang mendengar ya sama-sama ya sama saja menjadi amal jariah buat kita semua dan kita persembahkan juga doa-doa kita untuk Palestina ya Bu Bintan ya kayak gitu kita berbagi pahalanya minta sama Allah. Baik terima kasih. Untuk selanjutnya kita alhamdulillah kedatangan Bapak Ustadz Jumari akan mengisi sambutan. Selamat malam Bapak. Ya Teh, selamat malam. Assalamualaikum Malam, Ustaz Jumari lama enggak berjumpa. Sudah siap nih Pak Ustadz? Iya, silakan Bu. Mungkin minta doa setelah baca Yasin sedikit, kemudian silakan dilanjutkan dengan sambutan. Tafadhol Mas Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa didengar ya? Cukup jelas. Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri pada kawan-kawan, saudara-saudara pengurus PKS ya, baik yang ada di Malaysia, ini ada di Damansara, ada Pak Anwar, ada Pak Kadri. Di Malaysia ini luar biasa, juga ada Ibu Bintan, Bu. Mohon maaf, bisa akhirnya saya datang kembali di PKS di Macau. Juga ada dari Hong Kong, ini ada Teh Yinda, Teh Fitri, dan juga teman-teman yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga pada Bung Rusdi ya, Bang Rusdi. Ya, siap Ustadz Jumari. Ya akhirnya, alhamdulillah ya bisa menggantikan ya yang selama ini memang kajian ini vakum cukup lama. Jadi saya mohon maaf sekali karena ya sebenarnya alasan ya karena kesibukan aktivitas lain ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa mulai kembali. Harapan kami ke depan semoga pertemuan ini bisa terus konsisten ya, nanti bisa terus dilakukan sehingga harapan kami ya komitmen PKS untuk bisa memberikan kebaikan buat terutama buat migran ini terus bisa terus berkesinambungan harapan kami. Saudara-saudara, mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan acaranya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, sekali lagi ya saya yang dulu sempat awal-awal ya menggantikan Pak Fatkur mengisi kajian di malam Jumat ya, mengucapkan terima kasih ya. Sebenarnya Teh Fitri itu udah ngomong dari saya itu sudah lama sekali ya, tapi kemudian karena kesibukan lain, apalagi sekarang banyak agenda-agenda yang harus kita tuntaskan sehingga
akhirnya alhamdulillah pekan ini bisa kita mulai kembali pertemuan yang dulu sempat vakum. Dan yang berikutnya kami ucapkan terima kasih pada Bang Rusdi sekali lagi yang berkenan untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau. Beliau ini luar biasa, tiap hari ngider terus karena Bang Rusdi kan caleg. Caleg pusat itu kan wilayahnya luas, jadi tiap hari terus bergerak. Harapan kami sekali lagi PKS terus akan tetap berkomitmen untuk memberikan ya kebaikan, akan memberikan manfaat buat teman-teman. Jadi harapan saya sekali lagi semoga kajian ini bisa terus terjaga ya. Ya nanti mungkin ke depan bisa kita bicarakan kembali ya. Dan tidak hanya sampai pemilu ya. Ini bisa terus konsisten terus kita lakukan. Itu ya harapan kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, mohon maaf saya tidak bisa lama karena saya harus menyiapkan materi kuliah buat besok nih. Jadi saya mohon undur diri dan semoga nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Pengurus ini saya titipkan nih teman-teman yang ada di Hong Kong, Malaysia, Makau ini untuk bisa dibersamai untuk lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri ya. Bu masih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, sekilas perkenalan dari guru kita juga, Bapak Ustadz Jumari. Kemudian kita akan melanjutkan. Sebenarnya saya tuh Pak Ustadz itu pengen menjelaskan mengenai SMI itu apa sih gitu, karena banyak teman-teman saya yang belum mengenal gitu sebenarnya tadi itu seperti itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah mengetahui jajaran pembimbing kita tuh siapa aja. Baik, rupanya guru besar kita yang memang sangat luar biasa ya Pak. Kalau saya biasa di luar Pak, gitu. Itu sudah siap. Beliau adalah Bapak Muhammad Rusdi, pejuang kesejahteraan buruh, ojol dan masyarakat. Masya Allah. Bapak mungkin untuk mempersingkat waktu, tafadhol masykur. Ya, makasih Bu Fitri dan teman-teman semua. Amira Pak. Ya, maaf tadi saya di awal belum kenalan ya. Lambat ya. Belum kenalan soalnya. Gak apa-apa Pak, silakan. Ya, kalau atas kesempatannya dan apresiasi yang luar biasa bagi teman-teman nih. Kalau di Jakarta sekarang jam 9:30 kurang, di sana udah jam 10:30 ya. Masya Allah. Semoga kegiatan ini adalah bukti bahwasanya kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah kita pantas untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur bagi Allah. Alhamdulillah pada malam Jumat, malam yang sangat berkah ini kita bisa bersatu rahim dalam rangka untuk berjumpa pikiran, jumpa muka, dan insya Allah berjumpa jiwa dan hati kita. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu cintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga cinta kita pada Rasulullah, sehingga pada akhirnya nanti kita pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga mendapatkan surga dan juga mendapatkan ampunan dan segala pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semua yang luar biasa, ini dari Malaysia ada ya, Malaysia, dari Hong Kong dan juga Makau. Yang pertama saya salam kenal, saya dengan Ustadz Jumari satu tim di DPP, bidang tenaga kerja DPP. Kalau Ustadz Jumari sekarang adalah sebagai sekretaris bidang, saya sebagai ketua departemen jaringan buruh DPP. Nah, alhamdulillah ini bisa setelah sekian lama saya tidak interaksi dengan teman-teman pekerja migran, hari ini bisa bertemu lagi dalam rangka untuk kita sama-sama dalam rangka untuk membangun sebuah
kondisi dan tatanan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia yang sesuai dengan harapan dan juga tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, nanti SMI baru saja, belum lama disahkan ya, telah disahkan oleh pimpinan kita di PKS, ada kita di PKS, menjadi salah satu orsap resmi, organisasi sayap resminya PKS untuk buruh migran. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas lah suatu saat nanti tentang kedudukan orsap dibanding dengan yang lain-lainnya lagi. Karena banyak tuh di bawah bidang tenaga kerja DPP, ada namanya SMI, ada namanya Sahabat Pekerja Keadilan, lalu di ojol ada namanya SPID, ya. Tapi yang secara resmi ini baru SMI, Sahabat Migran Indonesia. Dan saya diminta oleh teman-teman Departemen Migran DPP untuk membantu untuk bagaimana kedepannya SMI ini bisa menjadi eksis lebih kuat dan juga bisa memberikan manfaat yang banyak kepada teman-teman pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Ya, dan hari ini sengaja kita, menurut saya, ingin sharing terkait dengan spiritualitas pergerakan. Nah, teman-teman, saya mau background-nya. Bisa bantu share screen nggak, Mbak? Atau ini, oke. Kak Amira gimana? Pak Rusdi udah saya jadikan co-host, itu bisa dibuka dari Pak Rusdi apa harus dari kita nih? Oke. Bisa PDF-nya bisa di-share langsung. Nah. Bisa, oke. Udah belum ya? Belum ya? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Oke. Pak. Alhamdulillah bagus. Nah, ini sedikit background saya. Saya memulai dari Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian jadi ketua remaja masjid, lanjut saya aktif di PKS sejak lulus kuliah dan kemudian juga aktif di Serikat Pekerja sejak tahun 2000-an lah hingga saat ini. Jadi memang aktivitas saya banyak di Serikat ya, Serikat Pekerja, baik di nasional maupun juga di beberapa di internasional. Termasuk juga saya dulu pernah sama-sama teman-teman mendirikan Union Migran Indonesia, UNIMIG. Dan terakhir saya juga aktif di beberapa NGO perburuhan. Oke, kemudian nah teman-teman, saya mau, karena background saya banyak di lapangan ya, banyak di gerakan gitu kan. Nah, banyak teman-teman saya yang udah sukses jadi anggota DPR, jadi pimpinan perusahaan gitu. Tapi juga tidak sedikit yang kemudian mereka jatuh, ya, jatuh kena korupsi, jatuh kena problem-problem keluarga, jatuh karena problem-problem lainnya yang membuat kita bisa mengambil pelajaran kira-kira pada akhirnya kenapa seseorang itu bisa berhasil dan kenapa seseorang itu kemudian bisa gagal, ya. Nanti kan kita perdalam apa definisi dari keberhasilan, apa definisi dari kemenangan, apa definisi dari kegagalan lah. Nah, kita ingin memulai dari sebuah pertanyaan, apa yang terjadi bila hidup kita hampa spiritual? Karena masyarakat modern sekarang ini, terutama teman-teman yang di kota besar, terutama yang di Hong Kong ya, di Kuala Lumpur, termasuk di Jakarta, problematika utama adalah ketika mereka secara materi, mereka mungkin mendapatkan materi yang lebih luar biasa, bahkan itu kan berlebih. Mereka juga punya pengetahuan yang cukup, punya gelar yang cukup, mereka punya posisi yang cukup. Tapi ada satu problem, yaitu ketika mereka mengalami sebuah kehampaan spiritual. Nah, ini yang mau kita coba perdalam. Nah, kebaca nggak kira? Teman-teman? Tampilannya kebaca nggak? Jelas, Pak. Jelas Baik. ya? Okay. Mau dibacakan, Pak? Nggak cukup. Ya. Nah, apa sih orientasi kehidupan kita? Ya, secara umum tuh nggak lebih dari 3 hal. Karena 3 hal ini juga mencerminkan apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam
di manusia, setidaknya kita punya tiga struktur dalam diri kita. Yang pertama adalah struktur jasad atau fisik, ya. Yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah kolbu. Nah, masing-masing punya kebutuhan. Apa kebutuhan dari fisik atau jasad? Kebutuhan fisik jasad itu ya mulai makanan, minuman, punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga yang sehat, kemudian bisa rekreasi, punya tabungan. Nah, ujung dari kebutuhan fisik itu, makanan, minuman, pakaian, transportasi, rumah, adalah sejahtera. Nah, jadi ujung dari kebutuhan fisik atau kebutuhan material kita, ya, itu ada sejahtera. Artinya adalah sejahtera itu adalah kebutuhan yang paling rendah. Jadi kita harus memahami ini, gitu kan? Karena setiap orang nggak lebih dari ini nih. Orang kerja pengen dapat gaji, kemudian setelah dapat gaji, dapat uang, apa yang kita mau? Ya, makan, minum kan? Kalau gajinya lumayan, makanannya lebih enak. Kalau gajinya lumayan, kita pengen punya rumah yang lebih gede. Kalau kita gajinya lumayan, kita pengen punya kendaraan dari motor ke mobil. Dari punya mobil yang lebih lagi. Kemudian kita juga ingin keluarga yang sehat, kita bisa beli vitamin, bisa cek kesehatan di rumah sakit sakit yang luar biasa mahal lagi. Termasuk adalah kita bisa rekreasi. Ya, rekreasi ini menjadi suatu kebutuhan nih. Ya, teman-teman di Eropa sana, mereka kerja nggak mau lama-lama agar bisa banyak waktu senggangnya di tiap hari ataupun ketika nanti di musim-musim dingin mereka bisa rekreasi ke negara-negara yang bermusim panas. Termasuk juga punya tabungan. Ini orientasi pertama kita nih. Dan ini adalah kebutuhan dari fisik, ya, kebutuhan dari material kita. Kita butuh makan, minum, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan meningkat yang ke kebutuhan kedua kita. Apa kebutuhan kedua kita setelah kita bekerja? Ya, yang kedua adalah kita ingin mendapatkan pengetahuan. Kita ingin bisa sukses di karir, kalau kita kuliah lagi kita sukses di kampus, sukses di masyarakat. Nah, itu adalah bagian dari kebutuhan kedua kita, yaitu kebutuhan tentang akal. Nah, akal ini salah satu kebutuhannya adalah obsesi. Di dalam akal itu ada obsesi tuh. Ya, kalau obsesinya kelebihan, ya jadi ambisi. Ya, ambisinya macam-macam lah. Pengen anaknya jadi wakil presiden, pengen mantunya jadi gubernur, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kebutuhan akal. Nah, kebutuhan akal lainnya adalah tadi pengetahuan, kemudian akal itu juga adalah membandingkan, merasionalisasi. Ujungnya adalah memahami kebenaran. Ya. Nah, ujung dari kebutuhan akal adalah keadilan. Ya. Nah, ini udah naik nih. Kalau yang pertama tadi adalah kebutuhan dasar kita, biasanya posisi kita masih di bawah, masih kalau kerja itu posisi masih staff gitu kan. Nah, kalau kita kemudian udah melewati yang pertama, maka kita biasanya akan naik tuh ke posisi yang kedua, ya, yaitu tentang kebutuhan akal, yaitu terkait dengan keadilan. Ujungnya keadilan. Kok nggak adil sih, gitu kan? Kok begini sih, kok begini? Nah, itu orang yang dia menggunakan akalnya. Termasuk juga adalah orang yang menggunakan akalnya ketika dia punya berbagai obsesi atau mempunyai keinginan. Kira-kira sah nggak orang punya keinginan? Sah. Orang yang normal itu ya adalah orang yang punya keinginan, ya. Dan sebaliknya, orang yang nggak normal adalah orang yang nggak punya keinginan. Orang gila punya keinginan nggak? Kira-kira? Nggak ada keinginan, karena dia terganggu akalnya deh. Tidak punya akal. Dia nggak punya akal. Nah, makanya orang yang punya akal pasti punya keinginan. Ya, jiwa kita, simbol esensi manusia itu namanya jiwa. Kalau dalam bahasa Arabnya nafs, ya, nafs. Nah, jiwa yang normal adalah orang yang punya keinginan. Wajar nggak orang punya keinginan? Wajar. Mau dia dikit, mau banyak, wajar sekali. Itu kan tergantung dari pengetahuan yang dia miliki, tergantung dari pemahaman yang dia miliki, wawasan yang dia miliki, pergaulan yang dia miliki. Nah, jadi akal di situ tuh. Kalau yang tadi fisik, kebutuhan apa? Ya makan banyak, minum yang banyak,
punya rumah yang banyak dan seterusnya, kan? Nah, yang ketiga adalah ini yang paling esensial bagi kita seorang yang beragama, bagi kita seorang yang berislam ya. Apa kebutuhan kita yang paling utama adalah terpenuhi, yaitu yang disebut dengan bahagia. Kenapa bahagia menjadi penting? Karena sesungguhnya bisa nggak, saya mau tanya, bisa nggak orang nggak punya rumah bahagia? Bisa nggak? Kira-kira orang nggak punya rumah bisa bahagia nggak? Atau Enggak. orang yang nggak punya? Tergantung Pak. Nah, tergantung apa? Tergantung keikhlasan, ketakwaannya juga. Nah, itulah di spiritualitas, gitu kan? Dan sebaliknya, ada nggak orang yang punya uang banyak, punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya jabatan banyak, gitu kan? Tapi dia nggak bahagia. Ada nggak? Ada. Banyak. Banyak. Ya, Banyak. banyak. Nah, maka yang terpenting tadi menjawab pertanyaan di awal, bagaimana kita akan hidup tanpa spiritualitas? Ya, tidak akan bahagia. Ya, nah maka yang ketiga ini obsesi kita bahagia. Nah, bahagia itu adalah ketika kita dekat dengan Allah. Ya, karena kebutuhan kalau tadi struktur pertama kita adalah jasad ya. Jasad dari mulai tangan, kaki, mulut, kepala, badan itu jasad. Kebutuhannya tadi makan, minum ya. Punya rumah, punya kendaraan itu kebutuhan dari jasad. Yang kedua adalah akal. Akal tadi adalah kebutuhannya adalah keadilan, kebenaran, dan kemudian pengetahuan dan juga obsesi. Nah, yang ketiga, struktur kita yang ketiga adalah namanya qalbu atau hati. Apa kebutuhannya? Ujungnya adalah bahagia. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, dekat dengan Allah, terus dekat dengan Allah. Terus nanti asa sholat, berdoa, zikir, ya. Kemudian juga tadi bisa bersyukur dan juga bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman kita di Eropa sana, ya di Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, itu adalah negara-negara yang sangat sejahtera. Ya, kalau termasuk juga di kita ada Qatar ya, Qatar, Uni Emirat Arab segala macam. Mereka udah mapan sekali tuh. Mereka udah mapan, bahkan kalau nganggur disubsidi oleh negara, dibayar oleh negara. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, ada subsidi buat orang yang melahirkan, buat keluarga ada subsidi, nganggur dibayar. Mereka sudah sejahtera, sudah sejahtera dan sudah adil karena negaranya tidak otoriter. Nah, tapi ada fenomena menarik. Fenomena menarik adalah ketika ternyata kesejahteraan saja dan juga keadilan itu nggak cukup. Ternyata mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka udah dapat tuh material cukup, negaranya juga nggak zolim ya, secara umum ya nggak zolim. Tapi mereka kemudian juga ada yang kurang dari mereka, yaitu kebahagiaan. Kenapa mereka nggak bahagia? Karena mereka belum Islam. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak tahu betapa Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah senantiasa menolong kita. Ya, nah mereka nggak sadar tuh. Nah akhirnya mereka kita dengar dari banyak berita, satu persatu mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki karena mereka selama ini tidak beragama Islam, mereka beragama yang lain tapi mereka tidak menjalankan agamanya, terlebih agama lain yang kita pahami adalah udah salah konsepsinya. Nah, kemudian mereka akhirnya mempelajari Islam dan mereka mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu kira-kira tentang kebutuhan kita yang kita pahami. Nah, kemudian lanjut, apa yang ada di kepala kita tentang kesuksesan dan kemenangan besar. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih, teman-teman ini ingin jadi bekerja di luar negeri, apa sih yang ada di kepala kita semua nih? Sukses itu apa sih? Sukses Hidup yaitu mapan. Hidup mapan. Terus? Monggo teman-teman, boleh on cam teman-teman, silakan interaktif ya, ditemanin Bapak Rustinya. Ya, hidup mapan. Kesuksesan menurut teman-teman sendiri itu apa sih sebenarnya? Silakan, speak up aja. Kita pengen sukses ya, kita pengen sukses nih.
jadi Terwujud, pekerja di berbagai macam negara. terwujud apa yang kita inginkan itu semua terwujud jadi sukses. Ya, Oke, versi Bu apa yang Bintang diinginkan? itu apa yang kita inginkan terwujud. Mungkin teman-teman sukses itu kita kan pengen sukses nih, tapi tahu nggak sih makna dari sukses itu sendiri apa? Monggo versinya masing-masing. Biar nggak ngantuk ya Pak Rusti ya. Ya, Ayo, silakan. silakan teman-teman. Mungkin punya versi yang lain. Oh, kalau sudah nikah misalkan sukses, boleh. Silakan Kita sharing teman-teman. ya. Ya, silakan sharing nih. Nah, kira tadi yang punya keinginan apa, Bu? Keinginan terbesarnya apa? Yang kalau kita mendapatkan, kita akan bahagia. Iya. Apa sih yang diwujudkan oleh Bu Bintang membahagiakan itu? orang lain. Bahagiakan Bisa keluarga, membagian anak kita keluarga, sekolah, punya anak kita sekolah, ya terus punya rumah, bisa untuk punya rumah. tempat tinggal, kita tidak menumpang kepada orang tua. Nah, itu kita termasuk kesuksesan gitu. Nah, Kita tidak alhamdulillah ya, numpang orang tua. tidak numpang. Ya, Iya. itulah tadi saya bilang. Itu kesuksesan yang luar biasa Sukses itu. semua banyak. Nah, kesuksesan yang Ibu sampaikan itu tadi baru kesuksesan untuk memenuhi dua unsur pertama tuh. Ya, punya rumah, punya Fisik. motor, punya kendaraan, punya segala Punya macam lah ya. usaha. Punya anak, punya istri, punya suami, segala macam. Termasuk juga yang kedua tadi, yang kedua kebutuhannya yang kedua adalah dia punya akal itu adalah melahirkan obsesi, keinginan. Apa yang kita inginkan semua tercapai. Sekolah, misalkan anak kita sekolah, bisa sekolah jadi S1, S2, anak kita segala macam. Nah, itu adalah keinginan. Nah, ada yang ketiga lagi tadi tuh. Ya, apa yang membuat kita lebih bahagia dari sekedar anak kita sekolah, kita punya rumah sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, dalam surat As-Saff, surat 61 gitu kan. Kalau teman-teman sering dengar ya sabbaha lillahi ma fis samawati itu di ayat pertamanya. Nah, di ujungnya itu Allah sudah memberikan suatu gambaran apa yang disebut dengan kemenangan besar atau kesuksesan besar di surat As-Saff gitu kan. Di surat Al-Fat juga sama, di beberapa surat juga sama. Yang disebut dengan kemenangan besar atau fauzul azim atau keberuntungan besar ternyata adalah ketika Allah mengampuni segala dosa kita. Ya. Karena mendapat ampunan Allah itu nggak gampang. Ya. Ending dari kita hidup ini apa? Setelah kita meninggal nih. Entah itu background kita adalah sebagai pekerja, sebagai pengusaha besar, atau sebagai presiden pemerintah, kan tetap endingnya adalah kalau kita meninggal, kalau teman kita ada meninggal, apa endingnya? Semoga Allah memaafkan segala hilaf kita. Semoga Allah memasukkan kita ke surga. Itulah kemenangan besar. Karena dunia ini adalah sementara. Dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya senda gurau. Dunia ini hanya permainan. Ya, hanya sebentar. Selama-lamanya kita sebentar. Dunia adalah tempat kita untuk menggapai ridho Allah. Untuk apa? Endingnya tadi ini. Mencapai akhirat. Nah, yang disebut dengan kemenangan besar adalah ketika Allah memaafkan segala hilaf kita. Karena nggak gampang ya. Ya, jadi satu kenikmatan besar kalau ibu-ibu semua, kita semua nih, saya punya salah, kemudian kita bisa berdoa, bisa nangis, itu satu kenikmatan tuh. Ya, sampai kemudian Allah mengampuni dosa kita. Maka orang-orang hebat itu kan kalau berdoa dia sangat khusyuk gitu, sampai dia nangis karena apa? Karena dia belum yakin apakah doanya, apakah sholatnya, apakah puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Padahal kita merasa udah baik ya, tapi tadi tuh belum tentu amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu nanti Allah mengampuni dosa kita dan pada akhirnya Allah memberikan kita surga, gitu kan? Nah, yang kedua adalah tadi adalah ketika kita meninggal. Yang kedua adalah sesuatu yang disebut dengan kesuksesan besar atau karunia besar, Fauzul Azim itu ya adalah ketika Allah berikan pertolongan dan kemenangan yang dekat. Jadi gini, Ibu. Hidup ini kan susah ya. Hidup ini kan ujian. Dalam banyak ayat kan Allah sudah sampaikan bahwasanya apakah kamu mengira kamu beriman sebelum kamu diuji dengan ketakutan, kelaparan,
Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji dengan kelaparan, ya, dengan utang, dengan keluarga yang nggak setia, ya, dengan anak yang tidak nurut, itu ujian semua, ya. Atau ada orang yang senantiasa mengganggu kita, mengancam kita. Nah, yang disebut dengan kemenangan besar adalah ketika Allah senantiasa menolong kita nih. Nah, itu yang diyakini oleh teman-teman kita di Palestina. Secara logika nggak akan mungkin bisa menang lawan Israel, Zionis Israel. Ya, tapi ketika mereka yakin dengan Allah, insya Allah akan memberikan pertolongan. Maka mereka sangat yakin, ya, sangat yakin, bahkan mereka nggak ada ketakutan. Itu yang dilakukan juga oleh Musa ketika diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musa harus menghadapi bapaknya. Musa itu bapaknya kan. Musa tinggal di istana negara, istana yang luar biasa, besar, dan istana yang maju, ya, karena Fir'aun adalah tokoh terbesar pembangkang kepada Allah, gitu kan. Nah, Musa yang udah tinggal di istana udah enak-enak, tapi Allah perintahkan untuk lawan Fir'aun, ya. Fir'aun seorang raja yang sombong dan kejam, siapapun akan dibunuh segala macam. Nah, kalau kita jadi Musa, gimana, Bu? Ibu kalau jadi Musa gimana, Bu? Bapak-bapak nih, udah tinggal enak di istana, suruh Allah suruh ngelawan, gitu kan. Nggak mungkin menang kan? Secara logika, karena Fir'aun punya raja yang zalim itu punya tentara, punya senjata yang luar biasa lah. Nggak mungkin menang, tapi karena dia taat sama Allah, dia akhirnya kemudian melawan Fir'aun. Tapi insya Allah pasti Allah akan tolong. Sama juga yang diyakini oleh Ibrahim. Ketika dia mengingatkan orang-orang yang tidak taat sama Allah, dia dibakar sama Allah, kemudian dibakar sama orang-orang kafir. Ternyata kemudian Allah menolongnya. Allah api yang menyala kemudian menjadi redup. Ya. Nah, ini yang menjadi harapan kita, teman-teman semua, yaitu pertolongan dari Allah. Karena ujian itu adalah kepastian. Betul nggak? Ujian itu kepastian. Baik kita taat sama Allah ataupun kita nggak taat sama Allah. Nah, ini buat ibu-ibu nih. Bu, ibu tahu nggak, Bu? Siapa wanita paling mulia di muka bumi, Bu? Bu, sebutin, Bu. Nah, Ibu. Ibu kita. Ibu kita. Terus yang paling mulia selain ibu kita. Terus siapa lagi? Ya. Maryam. Nah, Maryam. Ibu tahu Siti Maryam kisahnya? Ya, dia tahu, yang Pak. paling wanita paling suci, menjaga paling kesuciannya, dan yang tiasa ibadah sama Allah, ya. Tapi apa balasan Allah kepada Maryam, Bu? Surga. Sebelum dia surga, apa yang diuji kepada Maryam? Beliau hamil, diberikan anak tanpa nikah. Iya, tanpa nikah. Kira-kira ibu mau nggak, Bu? Ibu mau nggak seperti Siti Maryam, tapi ibu diuji oleh Allah, punya anak tanpa nikah? Kira-kira mau dan siap nggak, Bu? Gak siap, Ustadz, imannya lemah. Nah, ya kan? Nah, saya mau sampaikan, orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nabi-nabi ataupun tadi Siti Maryam adalah orang-orang yang luar biasa, dan dia terus ibadah, dan kemudian ibadahnya, setelah ibadah belum tentu dia akan mendapatkan, kan kita gini bayang kita kan, kalau kita ibadah nanti Allah akan membuat kita hidupnya enak segala macam. Ternyata enggak, Bu. Kenapa Rasulullah menjadi orang yang paling mulia? Ya, karena hidupnya tiada hari tanpa ujian. Rasulullah itu adalah sebelum dia nabi, dia adalah orang yang paling jujur. Tapi ketika dia jujur dan dipercaya oleh orang lain, amanah, gitu kan, sidik. Tapi ketika dia jadi nabi, 13 tahun di Mekah itu, orang pada nggak percaya, Bu. Ibu gimana, stres nggak? Ibu orang yang baik banget, jujur banget, tapi nggak dipercaya sama orang. Kecewa, Pak Ustadz. Kecewa kan, ngambek kan kita kan, ya kan, karena kita udah merasa benar kok, tiba-tiba orang nggak mau percaya sama kita. Nah, Nabi sama 13 tahun di Mekah, Bu, pengikutnya hanya segelintir orang. Nah, itulah ujian dari Allah. Artinya adalah setiap orang itu pasti diuji, dan semakin tinggi ujian, insya Allah nanti derajatnya lebih tinggi. Maka
materi hari ini sengaja saya sampaikan materi tentang spiritualitas pergerakan agar kita memahami hakikat hidup ini. Bahwasanya hidup ini adalah ujian tanpa henti. Dan insya Allah sebentar, Bu. Kalau kita berani dan kita hadapi terus, ini sebentar. Maka dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat lainnya itu diulang-ulang tuh, tentang wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, dan tidak ada rasa sedih bagi setiap orang-orang beriman, bagi setiap orang yang bertawakal, bagi setiap orang yang yakin sama Allah. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Takut akan sedih akan masa lalu, dan takut akan masa depan. Karena apa? Dia yakin sama Allah. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah yang maha besar. Kalau kita yakin sama Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, maka kita yakin bukan orang lain yang akan memberikan rezeki pada kita, tapi Allah. Bukan orang yang memberikan jabatan kepada kita, tapi Allah yang memberikan jabatan kepada kita. Ya, bukan orang lain yang akan menolong kita, tapi Allah lah yang akan menolong kita. Nah, kalau udah kayak gitu, insya Allah, Bu, gitu kan, itu derajat kita insya Allah udah arah yang benar tuh, ya, arah yang menuju jejak-jejak para karakter-karakter pada para nabi-nabi dan orang-orang pilihan. Nah, itu yang kedua, Bu. Jadi yang kita minta adalah datangnya pertolongan Allah kapan saja. Karena apa? Kita yakin kemenangan itu bukan milik. Kemenangan itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita adalah bekerja, berjuang. Allah lah yang nanti akan memberikan rezeki kepada kita. Allah pula yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi kalau insya Allah PKS menang, ya itu adalah karunia dari Allah. Kalau kita diberikan kekayaan, itulah karunia dari Allah. Nah, yang ketiga, ya, ini kita ada kisah bagus nih. Ya, jangan kamu mengira bahwasannya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Allah. Mereka bergembira. Ya, Ibu pernah lihat nggak foto-foto para mujahid Palestina yang meninggal, Bu? Mereka wajahnya menyeramkan atau tersenyum, Bu? Tersenyum. Tersenyum. Kenapa? Mereka langsung melihat Allah. Ya, mereka melihat Allah. Beda orang yang mati, mohon maaf, matinya dalam maksiat atau ibadahnya kurang bagus, gitu kan. Nah, kira-kira kita mau matinya seperti apa, Bu? Mati adalah sebuah kepastian, tidak bisa dimundurin, tidak bisa dimajukan. 5 menit lagi kita mati itu bisa meninggal, ya. Atau besok kita meninggal bisa. Kapan saja kita bisa. Karenanya tugas kita adalah bagaimana seluruh aktivitas kita, aktivitas individual kita, aktivitas kita bekerja, aktivitas kita berorganisasi dan berpolitik, itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk menggapai ridho Allah. Kenapa seperti itu? Karena memang yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Nah, makanya beruntunglah hari ini teman-teman bisa bergabung dengan SMI, bisa bergabung dengan PKS, karena kita terus diingetin terus setiap saat gitu kan, bahwasannya yang kita kejar adalah bukan hanya kita ingin sukses di dunia, tapi juga kita harus sukses di akhirat. Apa tuh sukses di akhirat? Ketika pada akhirnya nanti Allah memakan hilap kita. Ketika Allah memberikan kita surga. Ketika Allah memberikan kita pertolongan, dan kemudian ketika kita meninggal, kita bahagia, Bu. Nah, itu kira-kira tuh. Oke, lanjut ya, kita lanjut lagi. Nah, sehingga kita punya satu kesimpulan, Bu. Ibu membangun apapun, spiritualitas atau keimanan adalah pondasinya. Ya, Ibu mau jadi seorang pekerja yang hebat, mau jadi seorang pengusaha, mau jadi seorang dosen, mau jadi seorang anggota legislatif, mau jadi wali kota, atau mau jadi apapun, tanpa keimanan dia akan rapuh. Yang kalau dia tanpa keimanan akan rapuh, maka endingnya tadi bukan kebahagiaan. Kebahagiaannya hanya kebahagiaan semu belaka. Oke lah, dia bisa jadi anggota dewan, dia bisa jadi pengusaha besar, dia bisa menjadi menteri atau presiden, tapi dia rapuh, Bu. Dia tidak dekat sama Allah, yang ada maksiat mulu, dia gelisah. Kalau meninggal, orang gelisah itu matanya tidak tersenyum seperti saudara-saudara kita yang sudah menjadi syahid di Palestina. Betul nggak, Bu? Seperti itu kira-kira tuh. Oke, lanjut ya. Nah, apa urgensi spiritualitas? Nah,
diri kita yang hebat, kita merasa udah hebat, kita udah jago ilmu agama, ilmu apapun segala macam. Sekali lagi tanpa spiritualitas akan rapuh. Termasuk juga kalau kita bangun keluarga, ya, tanpa spiritualitas akan rapuh, Bu. Ya, kalau kita nggak sama-sama nggak saling nggak rajin ibadah, jarang sholat, jarang puasa, gitu kan, jarang ngaji segala macam, itu rapuh. Kenapa? Yang kita kejar masing-masing adalah ambisi masing-masing, ambisi pribadi kita, bukan kita nurut sama Allah. Nah, kunci spiritualitas itu adalah kita nurut sama Allah, kita yakin sama Allah. Nah, kalau keluarga yang rapuh sederhana, karena orientasi suaminya atau istrinya, ya pasti mereka bukan karena Allah, bukan karena ingin menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga bangun organisasi, ya. Kalau bangun organisasi SMI misalkan, Sahabat Migran Indonesia, itu nggak lama juga akan hancur-hancuran kalau para pengurusnya, anggotanya tidak diperkuat spiritualitasnya. Nah, makanya hari ini sengaja nih, karena saya diminta untuk sharing dan menguatkan SMI, maka ini yang mau kita bangun. Sama, saya dengan ojol juga sama. Ojol lebih parah lagi, Bu. Ojol itu, Bu, Ibu, ojol itu sekarang dapetin uang 100.000 rupiah itu susah banget. Mereka tuh susah, lagi susah-susahnya hari ini di Indonesia nih. Ya, nah, kita udah lagi susah kita bikin organisasi. Alhamdulillah kita bertahan. Namanya speed. Kenapa bisa bertahan? Karena sederhana. Pelan-pelan kita sentuh spiritualitasnya. Kita sentuh keyakinannya. Kita ajak pelan-pelan beribadah. Kita ajak hijrah. Ya, meninggalkan apa yang Allah nggak suka. Nah, itu insya Allah yang bikin kita eksisten. Ya. Kenapa NU dan Muhammadiyah, organisasi yang sangat tua, bisa eksis sampai hari ini? Sederhana jawabannya, karena NU dan Muhammadiyah itu masih banyak orang, masih banyak kiai-kiai, masih banyak ustadz-ustadz yang punya orientasi hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun satu dua ada yang mungkin nggak benar ya, itu kan. Tapi karena di dalam organisasinya itu adalah orang-orang ikhlas, orang-orang yang tawadu, yang zuhud, masih banyak. Allah masih jagain. Nah, jadi kalau bangun organisasi sederhana, kalau dia mau sukses, terus diperkuat spiritualitasnya, termasuk Hamas. Ya, Hamas Gaza, Hamas itu ada di Gaza gitu kan. Gaza itu adalah di penjara, Bu. Penjara dunia itu. Karena apa? Sekelilingnya itu dibikin dibikin tembok yang sangat tinggi. Sekian meter gitu kan, dan susah kita di mana-mana. Jadi di blokade, diblokir, ya, kemudian juga pasokan air, pasokan listrik itu dibatasi segala macam. Tapi alhamdulillah mereka bisa bikin rudal, mereka bisa bertahan hingga hari ini. Sederhana, kenapa? Karena buat mereka adalah keimanan yang menjadi kekuatan mereka. Keimanan, keyakinan mereka sama Allah, dan juga adalah Quran. Mereka dekat dengan Quran. Ya. Nah, itu basis organisasi. Termasuk juga negara. Negara tanpa spiritualitas, kayak hari ini Indonesia nih, kacau balau. Teman-teman bisa lihat kan, Malaysia sedikit lebih baik dari Indonesia mungkin. Ya, karena di Indonesia banyak orang nggak benernya, ya. Termasuk juga mau bangun perusahaan, ya. Perusahaan-perusahaan Jepang tuh relatif lebih bagus ya, lebih maju dan lebih sustainable. Kenapa? Karena Jepang walaupun tanpa agama, dia masih mengembangkan nilai-nilai kebaikan. Ya, kalau kita harusnya lebih baik karena kita punya agama gitu kan. Maka sekali lagi adalah mau bangun apapun dengan kalau mau langgeng, ya, mau awet, mau kuat, maka fondasinya adalah keimanan, spiritualitas. Oke, gitu. Nah, sebagai terakhir nih ya, bagaimana cara membangun spiritualitas? Ini ada 5 cara, cuma saya 3 aja nih. Yang pertama adalah, ini semua udah ada, Bu. Semua udah ada ya, Ibu udah paham. Tapi kan jarang kita bahas. Yang pertama adalah sederhana, yaitu meningkatkan pemahaman kita tentang syahadat. Ya, syahadat ini adalah ikrar, Bu. Apa syahadatnya, Bu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apa artinya? Saya bersaksi hanya Allah yang menjadi Tuhan kita. Nah, dalam artiannya, yang artian singkat, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tuhan ini adalah, kalau Tuhan itu nggak bisa didefinisikan, karena kalau kita mau definisikan itu sama saja dengan menyempitkan.
Tapi dalam konteks ini saya mau menjelaskan, Tuhan itu adalah sesuatu yang paling kita cintai. Tuhan itu adalah sesuatu yang paling kita pentingkan. Tuhan itu adalah sesuatu yang paling kita dahulukan. Saya mau tanya ke ibu-ibu nih semua nih, ke teman-teman, ke bapak-bapak semua. Hari ini siapa yang paling kita pentingkan? Hari ini apa yang paling kita pentingkan, Bu? Apakah Seharusnya Allah. Ya? Jujur aja. Seharusnya Allah sama keluarga. Ya, jujur aja. Kalau kita mementingkan keluarga, itulah Tuhan kita. Kalau hari ini kita mementingkan pekerjaan, dia Tuhan kita. Kalau kita takut di PHK, takut dipecat, takut nggak dicintai orang segala macam, itu Tuhan kita. Nah, ini yang mesti kita perkuat, bahwasannya kita boleh mencintai anak kita, suami kita, istri kita. Kita boleh mencintai pekerjaan kita, bisnis kita, apa yang kita punya, motor, rumah, itu boleh dicintai. Tapi tidak boleh kecintaannya itu lebih tinggi daripada Allah dan Rasulullah. Itu dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 24. Nah, kalau misalkan kita lebih mencintai selain Allah dan Rasulullah, maka sekali lagi, Bu, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Kita berpikiran, kalau kita punya harta yang banyak, ternyata akan bikin kita bahagia. Ternyata enggak. Kita berpikir kalau kita punya anak-anak yang sekolahnya tinggi, akan bahagia. Ternyata enggak, Bu. Kalau anak kita tanpa iman. Betul nggak, Bu? Ya. Kalau kita berpikir kalau kita punya jabatan tinggi di perusahaan, kita berpikir kita punya jabatan tinggi di pemerintahan, jadi anggota legislatif, jadi menteri, akan bikin kita bahagia? Enggak. Yang bikin bahagia tadi kembali adalah ketika kita dekat sama Allah, ya, kita tidak bermaksiat sama Allah, ya, kita taat sama Allah, itu yang bikin kita bahagia. Nah, bagaimana jalannya? Syahadat, ya, bahwasanya hanya Allah yang paling kita pentingkan, hanya Allah yang paling kita dahulukan, dan hanya Allah yang paling mendominasi seluruh pikiran kita, hanya Allah. Nah, ini Bu, saya juga sama, saya juga masih banyak kekurangan, kita terus belajar, ya, kita terus belajar, dan kita terus menguatkan menguatkan iman kita. Nah, ini yang dibangun oleh Rasulullah 13 tahun di periode Mekah, kan Rasulullah dakwahnya 23 tahun, ya. Beliau diangkat jadi nabi 40 tahun, umur 40 tahun, 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian 10 tahun dakwah di Madinah. Nah, di Mekah itu yang dibangun adalah fondasinya, Bu. Sebelum nanti ke Madinah, berjihad di Madinah, ya. Jadi 13 tahun di Mekah itu hanya ada perintah bagaimana bersyahadat. Baru kemudian di tahun ke-10 atau tahun ke-11 baru turun perintah sholat. Ya. Nah, artinya apa? 13 tahun itu hanya dikenalkan tentang dalam surat-surat Makkiyah itu, surat-surat Makkah itu, tentang keutamaan. Kita mengenal Allah, siapa Allah. Allah yang paling, Allah lah yang maha kaya, Allah yang maha menolong kita. Gitu kan. Nah, itu pertama, yaitu bagaimana menguatkan akidah kita. Yang kedua adalah dalam konteks akidah ini, kita meningkatkan keyakinan kita pada Allah. Bahwasanya hanya Allah lah Tuhan kita, dan Allah sajalah yang akan menolong kita. Ya, bukan orang lain, Bu. Ibu akan kecewa kalau Ibu berharap pada orang lain, berharap pada manusia. Betul nggak? Ya, kita akan kecewa kalau kita berharap sama istri, atau sebaliknya istri berharap sama suami, atau kita berharap sama teman. Kita pasti akan kecewa, Bu. Karena manusia itu gampang sekali berubah pikiran. Betul nggak? Ya kan? Gampang sekali berubah pikiran. Ya. Nah, kemudian, ya, dalam surat 64 itu kan, surat At-Takabun ayat 11, konteks keyakinan kita, ini jelas, Bu. Bila kita beriman pada Allah, ya, Allah akan memberikan kita petunjuk pada hati kita. Jadi kita punya masalah nih, nggak usah takut, Bu. Buat orang Islam itu, orang beriman, nggak usah takut ada masalah. Karena janji Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya, nggak usah takut. Itulah enaknya kalau kita ngikutin Allah, gitu kan. Kalau pikiran kita ini jangan sombong. Maka ada Habib Novel yang di Solo itu, kunci hidup itu, ilmu hidup itu, udah ikutin Allah aja. Jangan terlalu banyak mikir. Gitu. Yang
ikutin Allah, dan kita banyak mikirnya itu jangan mikirin kita nyari solusi sendiri, tapi kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan apa namanya hadis-hadis Rasulullah. Tadaburi aja, udah ada solusi, udah ada semua. Nah, kemudian dalam surat 65, surat At-Talaq itu di ayat 2-3-nya, barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kemudian Allah memberikan rizki dari arah yang nggak terduga. Kunci satu, beriman dan bertawakal. Dan kemudian di ayat 3-nya, barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Jadi beriman, ya, beriman, bertakwa, dan bertawakal. Ini udah cukup, Bu. Allah akan cukupkan, Allah akan kasih solusi. Gitu. Nah, sengaja saya kasih surat-suratnya biar Ibu yakin, ya, dipahami lagi, insya Allah. Jangan pernah bergantung sama orang lain, Bu, kecewa. Ya, saya beberapa kali alhamdulillah gitu kan, ketika kemudian saya ikutin cara ini gitu kan, ketika saya di luar kemampuan saya udah nggak sanggup lagi, dan kemudian saya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Allah menolong kita, Bu. Dari cara yang kita nggak duga-duga, tiba-tiba ada yang begini, ada yang begini, tiba-tiba lah semua. Nah, pasti Ibu punya pengalaman spiritual seperti itu. Nah, ini cara pertama ya. Cara pertama kita adalah kita menguatkan syahadat kita lagi, menguatkan keyakinan kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Yang kedua adalah terus kita meningkatkan pemahaman kita terkait hakikat sholat. Ya. Jadi sholat ini bukan sekedar tunggang-tunggung, Bu. Dimulai dari berwudu itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan segala kotoran yang ada dalam tubuh kita secara zahir, gitu kan. Kemudian kita sholat kita untuk meluruskan kembali niat kita. Nah, kemarin ada diskusi bagus tuh antara podcastnya, Ibu, podcast antara Sujiwo Tejo. Ibu kenal nggak Sujiwo Tejo? Budayawan dari Jawa. Dialog dengan Ustadz yang dari Makassar itu, Ustadz Das Atlatif. Sujiwo Tejo. Das Atlatif. Ya, dia nanya, Ustadz, saya ini puasa iya, tapi saya nggak sholat. Tolong kasih saya pemahaman, gitu kan, agar saya sholat. Nah, sholat ini, Bu, mesti kita pahami. Yang pertama adalah bahwasannya orang-orang yang mau sholat itu adalah orang-orang yang benar-benar dia mau tunduk dan patuh sama Allah. Ya. Dan menariknya adalah ternyata semulia-mulianya orang adalah ketika orang bersujud. Jadi ketika kepala kita, kan kepala kita ini kan apa? Simbol kesombongan ya. Simbol kesombongan, simbol kita belagu lah gitu kan. Simbol kesombongan kita justru kita akan mulia kalau kepala kita ini sejajar dengan kaki kita. Nah, kaki kan simbol rendah gitu. Ternyata apa? Orang paling mulia itu ketika kepala kita itu sejajar dengan kaki di tanah. Ketika kita mau bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini posisi kita sangat rendah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sholat. Sangat dahsyat sholat itu kan. Beda terbalik, gitu kan. Sholat itu adalah orang yang nggak sholat, Bu, itu orang yang sombong. Kenapa? Karena dia nggak mau tunduk sama Allah, nggak mau patuh sama Allah. Walaupun dia baru berbuat baik, kan banyak pendapat tuh. Saya nggak sholat, tapi kan saya bantu orang lain. Saya bantu orang lain, bantu ini, saya juga ikut puasa. Saya bantu meringankan orang lain. Ternyata nggak diterima. Karena faktor utama yang diterima amal kita setelah kita bersyahadat adalah sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat adalah simbol bahwasanya kita mengakui Allah itu maha besar. Ya, nah, yang berikut lagi adalah sholat ini simbol dari kita butuh sama Allah. Karena isi dari sholat adalah doa. Ya, dari mulai pertama sampai akhir itu semuanya doa isinya. Doa. Nah, itu simbol bahwasanya kita lemah dan kita hanya minta pertolongan sama Allah. Nah, yang ketiga adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai nolong. Jadi kalau kita punya masalah, Bu, nah di hadis yang terakhir itu, bahwasanya Rasulullah apabila mengalami sesuatu masalah, punya masalah serius, ya entah itu masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah negara, segala macam, kuncinya apa? Sholat.
Ya, jadi sholat itu luar biasa, ibadah yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Nah, ini kedua nih cara kita bagaimana kita bisa menguatkan spiritualitas sholat. Nah, yang terakhir adalah ketiga. Ya, ini bukan terakhir sebenarnya Ibu, ada 45 cuma tadi saya nggak sempat ya. Nah, yang ketiga adalah kita terus meningkatkan pemahaman kita tentang hakikat puasa. Jadi solusinya sudah ada Bu dalam rukun iman, rukun Islam itu. Ya. Kenapa kita semua memahami puasa? Ternyata puasa ini melatih diri kita untuk rakus, ya, dan tidak rakus, supaya kita bangun pendirian dan sabar. Nah, kenapa harus sabar? Ya, ternyata Allah bersama orang-orang sabar. Ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Walaupun kita diuji tadi ya, seperti Nabi Ibrahim, seperti Musa, seperti siapa namanya, Siti Maryam, seperti Rasulullah sendiri, dan semua nabi-nabi pilihan Bu, nabi-nabi yang luar biasa. Ujiannya pasti sangat berat. Nabi Ayub ya, Nabi Ayub yang luar biasa, dia dikasih apa namanya ujian tentang kesehatannya, sabar. Nah, dan ketahuilah sungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jadi sabarnya nggak ada batasnya Bu, nggak ada batasnya. Terus kuatkan kesabaran kita, karena kemenangan itu ada di kesabaran. Nah, berapa kali saya hancur Bu, saya pernah usaha juga ya. Saya punya usaha, saya punya keinginan. Itu hancur karena apa? Saya nggak sabar. Ya, jadi sekali lagi adalah tugas kita di dunia ini hanya berikhtiar dan berjuang. Selebihnya adalah masalah keberhasilan itu urusan Allah. Keberhasilan kita dalam bekerja, keberhasilan kita dalam berbisnis, keberhasilan kita dalam berpolitik, itu satu Bu, itu urusan Allah. Hamas tuh yakin kalau lo pakai logika dia kalah. Tapi yang dia lakukan adalah dia tuh sabar hingga pertolongan Allah datang. Nanti Allah yang akan nolong tuh dengan cara Allah, nanti Allah akan membalikan keadaan ya, seolah-olah Israel yang menang, tapi pada akhirnya nanti kita yang menang. Nah, begitu dalam kehidupan Bu, teman-teman semua ya. Ya, sabar ini sekali lagi nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Karena kunci sabar, bahkan dalam beberapa hadis-hadis ya, carilah, kata Musa, ya Allah, di mana aku mencarimu? Kata Musa ya, di orang-orang yang sedang lagi susah. Rasulullah juga sama, carilah aku bersama orang-orang susah. Nah, maka sekali lagi, kalau ibu ada orang susah, jangan dijauhin, deketin. Karena di situ ada keberkahan Allah, di situ ada Allah dan ada Rasulullah. Nah, ini sebagai pengantarnya, agar kita nanti bisa diskusi ya. Kalau memang teman-teman masih semangat, kita bisa berdiskusi. Sebenarnya ada 4 dan 5 lagi nih. Cuma nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, ini materi pengantar tentang spiritualitas pergerakan. Nah, saya berharap besar dan saya punya mimpi besar bagaimana teman-teman yang hari ini Allah uji, teman-teman harus bekerja di luar negeri. Tapi kalau teman-teman kemudian memahami ini, insya Allah ya teman-teman nanti bukan menjadi orang yang rendahan, tapi insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita semua, derajat teman-teman, sehingga teman-teman kemudian dari orang yang, mohon maaf, orang-orang yang terhina, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak dipandang oleh keluarga, tidak dipandang oleh masyarakat, insya Allah dengan kita memahami kajian ini, Allah akan membalikan situasinya, Allah akan mengangkat derajat kita, ya, kita akan menjadi penentu kemenangan dalam dakwah, kita menjadi penentu kebahagiaan bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi di kampung kita, segala macamnya. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datang dari saya, dari diri saya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu Bapak Rusdi. Ya, mungkin saya ke Rusdi sesi aja ya. tanya jawab ya Pak ya. Silakan. Iya, saya sendiri ini ada yang japri ke saya WhatsApp, Bunda saya masuknya telat. Apa boleh? Apa ada PDF-nya? Boleh nggak diminta gitu? Boleh. Ya, silakan. Boleh. Sudah saya Kira teman-teman yang membutuhkan PDF-nya, nanti saya share di grup ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman itu sendiri, boleh curhat. Atau sharing ya? Atau sharing, Iya, sharing dari teman-teman ya, silakan.
sharing. Ini lebih ke curhat loh teman-teman. Jadi jangan sampai spiritualitas itu diidentikan dengan hal-hal yang notabene magic ya. Kalau magic itu ada, Allah juga magic. Silakan teman-teman mungkin bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi, sharing-sharing. Teh Fitri, kita sampai jam berapa Teh? 14 menit lagi ya, sampai 23.30 saja ya, 1,5 jam. Baik, baik. Mungkin Teman-teman kedepannya kita silakan. lebih awal ya Teh. Mungkin, boleh. Oke. Teman-teman saya nanti kalau yang sudah ditutup jangan dulu keluar ya. Kita diskusi sebentar. Monggo teman-teman bagaimana cara menguatkan spiritualitas gitu. Atau mungkin spiritual itu sendiri apa sih gitu. Sukses itu apa sih? Bagaimana sih saya pengen sukses kerja di Hong Kong sudah lama tapi keinginannya kok nggak tercapai-capai gitu. Silakan teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari mana Ibu? Mangga. Ada suaranya ya, barusan. Iya, jelas kok. Silakan dengan Ibu siapa di mana? Sebentar saya tes. Dari Taiwan ya? Terpental. Iya, dari Taiwan barusan. Silakan, Mbak. Teh Hoda paling itu. Iya, Teh Hoda. Maaf. Teh Hoda mana? Teh Hoda dari Taiwan. Assalamualaikum Bapak. Barusan saya nggak menyimak karena ada tragedi ya di rumah di sini. Anak jatuh dari ranjang atas sama ibunya. Masya Allah. Jadi saya lari barusan ke atas, jadi nggak menyimak. Afwan. Iya, ya. Masalah tadi saya dari awal menyimak Bapak melihat apa itunya CV dan semuanya juga ada tadi tentang pendiri apa ya yang Masya Allah hari ini juga kami dah SMB Kabupaten Sukabumi habis pembersih untuk acara lusa ya, ada pelantikan juga. Sukabumi paling mana Teh? Habis Sukabumi Kota, Cijangkar. Dan oh, Cijangkar. Mohon Abi Cipanengah Teh. Oh, masalah Cibadak ya. Mohon. Jadi Situ gede. Bapak bilang pendiri apa gitu kan, Masya Allah barusan juga dibahas di dalam itu lagi. Jadi saya juga diamanahi untuk pegang advokasi. Masya Allah, keren. Ya, ini SPIT atau SPK? Ya, Insya Allah, Masya Allah. Dan juga kan di Taiwan juga kan SMI Taiwan juga ada. Hanya saja di Taiwan ini karena pergantian pengurus Taiwan ya, SPKS-nya. Jadi masih belum disosialisasikan. Karena juga keadaannya masih Taiwan mah udah nggak bisa dibahas Bapak, mau ada pendapat ini kita rencana minggu ini ada pertemuan PKS gitu ya, mau ramah tamah dengan warga. Larangan lagi dari atas katanya nggak boleh ada gitu, nggak boleh ada kegiatan bulan Desember sampai November ini. Akhirnya mah jadinya siga camplang gitu. Siga camplang. Ya jadi kita nggak habis akal gitu lah, masih ada SM ini ya udah ini aja gitu. Jadi saya mengimbau sama teman-teman, insya Allah hari Minggu kita jangan berhenti gitu, walaupun mereka melarang kita untuk berkomunikasi dengan warga, ya udah kita sosialisasikan aja, SMI kan lebih baik gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi Masya Allah tadi dari Bapak membahas tentang penguatan iman atau segala macamnya, walaupun saya tidak menyimak tapi saya lihat dari ininya gitu kan. Nah, yang mau saya mohon bimbingan itu gitu kan, tadi Bapak bilang dengan Pak Ustadz Jumari juga satu tim ya. Ada teman yang memang mau bergabung ke kita PKS gitu ya. Saya sudah ajak beliau dan beliau juga udah oke gitu. Namun ternyata
di belakang itu beliau mengajak teman yang lain itu mengatakan seperti ini. Ya sudah, di Taiwan ikut PKS saja gitu. Kalau sudah pulang ke Indonesia ya lain lagi lah, urusan lain belakangan gitu. Nah, kita itu jadinya, nah untuk orang seperti itu, jadi saya tidak mengajaknya masuk ke dalam grup gitu. Apakah itu satu pemikiran yang pendek dari saya atau bagaimana gitu. Cuma saya merasa juga bersalah gitu. Beliau pengen masuk gabung ke kita, tapi karena pemikirannya seperti itu, jadi saya tidak bisa mengajaknya gitu, Pak. Itu aja mungkin yang mengenai bagaimana cara menyikapi teman seperti itu, Bapak. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tantangan kita ya memang kita akan menghadapi banyak karakter teman-teman kita yang berbeda-beda ya. Ada yang asik, ada yang muda, dan juga ada yang sulit lah. Sama, Rasulullah juga sama tuh. Rasulullah kan juga, mereka juga nggak gampang Rasulullah mengajak temennya, bahkan pamannya sendiri juga nggak sampai masuk Islam ya. Abu Jahal, Abu Lahab kan pamannya sendiri. Ya, nah ini tantangan. Jadi memang dalam berdakwah itu ada tantangan. Ini udah satu kepastian tuh tantangan. Nah yang kedua adalah, nah yang tadi Ibu bilang tadi, kita nggak boleh kalah akal, nggak boleh kalah cara. Makanya kita meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang Islam itu sendiri, tentang dakwah itu sendiri, tentang juga bagaimana cara berkomunikasi. Ya, nah ini perlu nih kita tingkatin terus. Nah, insya Allah ya, kalau kita nih punya banyak pengetahuan, banyak wawasan, mudah-mudahan kalau pakai cara A nggak kena, pakai cara B mungkin bisa kena. Kalau cara B nggak kena, mungkin pakai cara C, terus gitu. Tapi kita nggak boleh maksa. Kita nggak boleh maksa karena keimanan itu adalah haknya Allah. Allah bisa aja membuat semua penduduk di muka bumi ini beriman pada Allah. Tapi Allah kan enggak. Karena Allah memberikan ruang kepada kita untuk kita berdakwah. Nah, disitulah nilai kita di situ, Bu. Jadi sekali lagi yang kedua adalah kita harus banyak baca kisah-kisah Rasulullah, para sahabat dalam berdakwah, atau juga pemahaman kita tentang politik, tentang ekonomi, tentang apapun lah. Nah, yang ketiga caranya adalah kadang orang itu mau ikut sesuatu kalau ada manfaatnya. Betul nggak? Ada manfaatnya berupa materi, ada manfaatnya tadi ya. Tergantung seseorang, ada materi, ada yang berupa ilmu, pengetahuan, atau butuh perhatian, atau simpati, segala macam. Maka cara ketiga adalah kita harus paham nih, si A, si B ini kira-kira dia butuhnya apa sih? Nah, kalau dia butuhnya emang material, mungkin ya kita harus bantu sebisa mungkin yang kita bantu. Atau dia butuhnya perhatian kita, ya. Nah, kita harus perhatiin juga tuh. Nah, atau yang lainnya, ya, atau wawasan atau apa segala macam, atau akses ketemu dengan ini segala macam, gitu kan. Nah, pokoknya kita cari terus lah bagaimana seseorang yang sudah pernah bersama kita bareng-bareng dalam pengajian, kalau memang ada yang lemah itu kita ajak lagi. Nah, iman lemah ini memang juga satu kepastian, teman-teman ya. Saya pribadi juga sama lah, kadang-kadang iman tuh naik banget, kadang-kadang turun gitu. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, teman kita pun sama mungkin. Ya, lagi naik turun imannya segala macam. Nah, maka pentingnya kita, ya pengalaman saya bergabung dengan PKS, saya juga tinggal di Jakarta Selatan. Ya, saya lahir dari keluarga Betawi Jakarta. Nah, saya beruntung bisa masuk PKS karena ya di PKS itu ada kajian pekanannya, ada grup-grup WA-nya, kajian pekanan buat saya, buat istri, buat anak, segala macam, dan saya beruntung karena kita diingetin terus tiap minggu. Diingetin dalam kebaikan, bagaimana sholatnya, bagaimana pengajiannya, gitu kan. Nah, jadi ini yang mesti kita ajak diskusi, ya, bahwasanya selama kita di Taiwan
Taiwan, ya alhamdulillah kita banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan dari PKS. Nah, maka kalau kita udah pulang ke kampung kita masing-masing, kalau bisa kita aktif lagi. Karena insya Allah PKS itu kan bukan hanya pengajian, tapi juga ada jaringan. Bidang-bidangnya banyak ya, ada bidang petani, bidang perburuan, bidang industri, ada bidang perempuan, ada bidang anak, segala macam. Nah, kita bisa ketemu lagi tuh, bisa aktif lagi. Bahkan kalau di orang ini kan masih terbatas pengurusnya. Kalau di apa namanya di Indonesia itu pengurusnya lebih banyak ya, lebih banyak bidang-bidang. Jadi kita bisa bisa mendapatkan banyak hal. Termasuk kalau kita juga punya potensi kemampuan, kita bisa ikut terlibat dalam organisasi PKS ini, baik tingkatannya dari mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, dan seterusnya lah. Nah, jadi buat Ibu, siapa tadi namanya? Ibu Oda ya? Ya, buat Ibu, coba apa namanya? Coba diajak ngobrol lagi aja. Oda, laras. Ya, Ibu coba diajak ngobrol lagi. Nah, kemudian sambil doa sama Allah, ya Allah, mudahkanlah segala macam. Karena tadi Allah ya, segala sesuatunya itu kita minta sama Allah, Bu. Gitu. Betul. Kalau ada yang berat-berat, udah Bu, sholat aja. Ada yang berat-berat, sholat, lapor sama Allah. Tinggal apa kalau Ibu lagi berat, kita lagi butuh biaya, duha, sholatnya. Kalau kita punya hajat, ya sholat hajat. Kalau kita bimbang, sholat apa namanya, sholat tahajud dan istiqoroh segala macam. Terus doa aja, doa. Mudah-mudahan lah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan lah. Nanti suatu saat sama tuh. Tokoh-tokoh hebat di Islam kan nggak langsung Bu. Ketika ketika Nabi Muhammad dakwah, nggak langsung dia masuk Islam. Ada namanya Khalid bin Walid kan, panglima perang yang luar biasa, nggak pernah kalah. Nah, dalam perang Uhud, ya Khalid itu masih berada di kelompok Quraisy, di orang-orang kafir segala macam. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah, akhirnya dia bergabung bersama kita. Termasuk sebelumnya Umar bin Khattab, ya. Sebelum dia kan bukan generasi awal yang bergabung dalam Islam. Nah, doain aja Bu, doain terus ya. Kita silaturahimin, kita pedulin mereka. Mudah-mudahan Bu, bismillah. Saya doain lah, mudah-mudahan Ibu juga sukses, bisa ngajak temannya lagi. Jangan putus asa Bu, insya Allah. Baik, kumaha cenah Teh Oda cakap, walalana. Cukup ya jawabannya dari Bapak Rusdi. Terima kasih banyak. Tutup aja deh waktunya. Iya, mungkin tambahan dari saya, kalau ada hal yang seperti itu memang ada ya, banyak sekali gitu kan, apalagi kami di sini para BMI. Ya tugas kita mah nggak usah didengerin mau gemerusuk di belakang kayak gitu. Ya udah kita mah lanjut aja kasih contoh-contoh yang baik, yang penting ikut kita terus. Insya Allah nanti di pertengahan jalan mereka ya mukalibal qulub nanti kan, oh ternyata enak ya, oh ternyata begini ya, kita memberi contoh seperti itu. Gak apa-apa mereka mau di belakang mau gimana-gimana, yang penting masih bareng sama kita silaturahmi gitu loh. Nanti lama-lama insya Allah Pak, mereka mungkin masih ngambang, masih sebenarnya belum paham. Jadi yang mana sih, toh kita gini-gini aja, mau yang manapun jadinya, kan seperti itu. Ya, masih ada yang lain atau ditutup aja? Teh Fitri? Mungkin Bapak Rusdi mau memberikan kesimpulan. Ya, sebagai penutup, sekali lagi, yang pertama saya apresiasi ke teman-teman semua ya, luar biasa. Udah malam gini di Hong Kong dan di Malaysia dan seterusnya masih mau ngaji. Semoga Allah semoga Allah mudahkan urusan teman-teman semoga Allah naikkan derajat teman-teman semua gitu kan. Saya pun jadi lebih bersemangat lagi nih melihat teman-teman ternyata sangat bersemangat gitu. Ya, nah yang kedua adalah bahwasannya insya Allah ya, kalau kita yakin sama Allah, urusan kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan membimbing itu. Allah yang paling tahu kita ini nanti apakah pantas mendapatkan uang yang banyak, apakah pantas mendapatkan amanah segala macam. Jadi kita yakin sama Allah, nanti Allah yang membimbing kita nih. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur Allah, yang penting kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini kajian awal, nanti kalau ada kesempatan kita akan berlanjut ke bagaimana, kalau hari ini targetnya adalah bagaimana membangun kesalehan pribadi kita nih.
Nanti kita berlanjut membangun kesalehan sosial kita. Setelah kita selesai dengan diri kita, maka kita harus hijrah. Nah, kita baru hari ini ngebahas periode Mekahnya lah, ya kan. Nanti kita hijrah. Setelah hijrah nanti baru kita akan membangun setelah kesalehan sosial, kita akan membangun kesalehan sistem. Nah, ternyata Islam itu nggak berhenti hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berlanjut bagaimana kita kemudian bisa membantu orang lain. Dan terakhir adalah ternyata penting Islam itu bergerak dalam politik dan negara. Ya, tanggung jawab kita adalah bagaimana kemudian membangun sebuah tatanan sosial di masyarakat untuk memastikan setiap orang itu bersyahadat kepada Allah, dan juga memastikan setiap orang itu bisa hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Dan kita yakini, insya Allah hanya dengan Islamlah orang akan bahagia, hanya dengan Islamlah orang akan mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Itu mungkin dari saya sebagai penutup. Sekali lagi, terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi teman-teman para pejuang devisa, para pejuang keluarga, yang semoga Allah memberikan segala kemudahan dan keberkahan bagi teman-teman dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Rusdi ya. Materi yang sangat bagus sekali, ajib banget. Spiritualitas pergerakan. Semoga apa yang beliau sampaikan Allah tanamkan di otak kita dan menjadi bekal kita untuk kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Insya Allah, Masya Allah, semoga nanti ke depannya kita akan tambah ramai dan dengan materi yang lebih luar biasa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya doakan teman-teman istiqomah walaupun sudah malam. Anggap aja ini siraman rohani menuju tidur. Jadi nanti masuk ke alam bawah sadar kita segala kebaikan yang kita lakukan sebelum tidur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak semuanya, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya, atas kehadirannya. Sama-sama ya. Selamat Isya, Bapak. Terima kasih banyak. Panjang umur, sehat, bahagia, berkah Bapak di usia. Amin amin ya rabbal alamin.